Selamat pagi anak-anak. Berikut Ibu akan menjelaskan formatif 1 IPS ya. Jadi silakan perhatikan, ambil catatanmu jika kamu perlu untuk mencatatnya. Mari kita mulai. Apa yang harus kamu lakukan saat mengerjakan formatif 1 IPS? Yang pertama, kamu harus mencari informasi tentang karakteristik sumber daya alam dan pemanfaatannya, ya. Jadi, sumber daya alam yang ada di daerah yang telah ditentukan oleh Bapak Ibu gurumu, ya. Jadi, selama formatif 1 ini untuk pelajaran IPA, IPS, PPKN, maupun Bahasa Indonesia, daerahnya tetap sama, ya. Sudah yang ditentukan dari awal. Kamu cari tahu informasi karakteristik sumber daya alam di daerah tersebut dan pemanfaatannya apa. Lalu setelah kamu mencari tahu, kamu akan menuliskannya ke dalam sebuah paragraf. Tentunya paragrafnya ini harus menggunakan kalimat yang efektif dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Gunakan huruf kapital ataupun huruf kecil sesuai dengan tempatnya, dan jangan lupa untuk tanda baca. Ingat juga ya anak-anak, dalam memulai paragraf baru, kalimat pertama haruslah menjorok ke dalam, ya, masuk ke dalam. Perhatikan lagi cara kamu menuliskan paragrafnya ya. Oke anak-anak, ini adalah rubrik untuk formatif 1 IPS. Bapak Ibu gurumu telah mengirimkan di GCR. Sekarang Ibu akan menjelaskannya. Silahkan kamu perhatikan dengan baik ya. Ada 4 kriteria yang diminta saat kamu mengerjakan formatif 1 IPS. Kriteria yang pertama adalah mendeskripsikan karakteristik ruang atau tempat hidup salah satu SDA. Jadi anak-anak harus memilih sumber daya alam apa di daerah yang telah ditentukan, ya. Jadi Bapak Ibu gurumu sudah menentukan daerah yang akan kamu pilih. Ada 5 daerah ya, sudah ditentukan salah satunya. Jadi anak-anak mencari SDA dari daerah tersebut apa. Setelah anak-anak mendapat sumber daya alam dari daerah tersebut, maka anak-anak membuat karakteristiknya. Apakah sumber daya alam itu harus hidup di dataran rendah, atau dataran tinggi, ataupun pantai? Bagaimana kelembapan udaranya di sana, ataupun suhunya, sehingga sumber daya alam tersebut dapat tumbuh dan dapat hidup berkembang. Nanti anak-anak cari tahu ya. Lalu, kriteria yang kedua diminta untuk mendeskripsikan manfaat SDA. Anak-anak boleh satu saja yang dipilih sumber daya alamnya, tapi kamu jelaskan manfaatnya apa. Dan kriteria yang kedua berkesinambungan dengan kriteria yang ketiga, ya, yaitu setelah kamu mencari tahu manfaat SDA tersebut, kamu jelaskan juga manfaat SDA tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Ya, ingat, bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi kamu jelaskan, bukan hanya sekedar manfaat sumber daya alamnya itu apa saja, tetapi kamu harus jelaskan bagi masyarakat manfaatnya apa. Ya, dan yang terakhir kriterianya adalah mendeskripsikan cara melestarikan SDA. Pastinya kita sebagai manusia bukan hanya mau memakai, kita harus tahu juga cara menjaga atau melestarikan sumber daya alam tersebut. Silakan kamu cari tahu. Oke, sekarang kita akan membahas nilai. Kalau kamu hanya mampu menarik kesimpulan secara garis besar, kamu hanya memperoleh nilai di bawah KKM antara 0 sampai 65. Ya, berarti kalau sudah 65 sampai 0, range-nya seperti itu, berarti anak-anak kalian belum bisa
lulus KKM. Kalian harus remedial. Selanjutnya, untuk kalau kamu bisa menjelaskan keempat kriteria ini ya, yang Ibu buat tanda panah ini ya. Kalau kamu bisa menjelaskan keempat kriteria tersebut dengan tepat dan cukup detail, maka kamu akan memperoleh nilai pas KKM antara 6 sampai 71. Dan saat kamu memperoleh nilai pas KKM ini, kamu juga harus menunjukkan di paragrafmu itu kesesuaian antara sumber daya alam dan manfaat dari sumber daya alam tersebut. Apakah sesuai? Jika kamu sumber daya alamnya, contohnya adalah kebun teh atau daun teh, manfaatnya apa? Harus sesuai. Ya, jangan kamu sumber daya alamnya adalah kebun teh, manfaatnya kamu buat untuk menangkap ikan. Itu tidak sesuai ya. Jadi ini harus sesuai. Kalau ini sesuai, kamu bisa peroleh nilai standar KKM 66 sampai 71. Selanjutnya, untuk nilai di atas KKM, kriteria yang pertama, kamu bisa memenuhi kriteria KKM. Kamu bisa memenuhi kriteria KKM ini. Ya, dan yang di bawah ini. Oke? Selanjutnya, kamu juga bisa menyesuaikan ya. Di dalam paragrafmu itu, kamu bisa membuat kesesuaian antara manfaat SDA dan manfaat SDA bagi masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Ya, harus sesuai manfaat SDA-nya dengan manfaat SDA-nya bagi kesejahteraan masyarakat. Kriteria yang ketiga, kamu juga menjelaskan di dalam paragrafmu cara melestarikan SDA-nya. Dan cara melestarikannya ini harus sesuai dengan manfaat SDA-nya bagi masyarakat. Ya, jadi berkesinambungan nanti di dalam paragrafnya itu. Kalau kamu bisa memenuhi kriteria ini, kamu memperoleh nilai di atas KKM. Ya, di atas KKM antara 72 sampai 86. Nah, ini kalau kamu memperoleh nilai unggul, semua kita pasti mau memperoleh nilai unggul, 87 sampai 100. Kamu memperoleh nilai unggul kalau kamu bisa memenuhi kriteria KKM dan di atas KKM. Jadi ada dua kolom ini yang bisa kamu penuhi kalau kamu memperoleh nilai unggul. Dan jangan lupa, Bapak Ibumu juga akan menilai bagaimana kamu membuat paragrafnya. Apakah dengan kalimat efektif, dengan kalimat yang jelas dan detail, atau bagaimana? Usahakan berikan yang terbaik anak-anak. Jika ada pertanyaan, silakan tanya ke Bapak Ibu gurumu. Oke, demikian pembahasan tentang formatif 1. Ya, ini masih formatif 1. Ingat, batas pengumpulannya tanggal 28 Januari. Ya, silakan berikan yang terbaik yang kamu bisa. Nanti akan diperiksa oleh Bapak Ibu gurumu. Ingat ya, keberagamannya ini dalam satu daerah yang telah ditentukan. Jangan kamu cari daerah-daerah lain. Tuntaskan sekarang juga pekerjaanmu, sehingga nanti Bapak Ibu gurumu bisa mengoreksinya dan memberikan masukan kepadamu. Selamat mengerjakan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye.